Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aiman Hani, NIM 1931041159. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang skala pengukuran dan isi instrumen penelitian. Macam-macam skala penelitian. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut jika digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Contohnya timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas. Yang pertama itu skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana, disusun menurut jenis atau kategorinya atau fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik yang lainnya. Skala nominal adalah skala yang hanya mendasarkan pada pengelompokan atau pengkategorian peristiwa atau fakta, dan apabila menggunakan notasi angka, hal itu sama sekali tidak menunjukkan perbedaan kuantitatif, tetapi hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Adapun ciri-ciri dari skala nominal adalah yang pertama itu kategori data bersifat mutually eksekutif atau saling memisah. Kedua itu kategori data tidak mempunyai aturan yang logis atau bisa sembarang hasil perhitungan dan tidak ditemui bilangan pecahan. Angka yang tertera hanya label semata, tidak mempunyai ukuran baru, dan tidak mempunyai nol mutlak. Dua itu skala ordinal. Skala ini adalah pengukuran yang mana skala digunakan disusun secara teruntut dari yang rendah sampai yang tinggi. Skala ordinal adalah skala yang diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai skala yang terendah atau sebaliknya. Adapun ciri-ciri dari skala ordinal antara lain kategori data saling memisah, kategori data memiliki aturan yang logis, kategori data ditentukan skala berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Ketiga itu skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak satu data dengan data yang lain dengan bobot nilai yang sama. Sementara menurut Uhar dalam bukunya Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Tindakan menjelaskan bahwa skala interval adalah skala pengukuran yang mana jarak satu tingkat dengan yang lain sama. Ciri-ciri dari skala ini menurut Uhara ada 5. Yang pertama itu kategori data bersifat paling memisah. Kedua itu kategori data memiliki aturan yang logis. Ketiga yaitu kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Keempat yaitu perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Kelima yaitu angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala atau tidak punya nilai 0 absolut. 4 yaitu skala rasio. Skala ini adalah skala interval yang benar-benar memiliki nilai 0 mutlak. Dengan demikian, skala rasio menunjukkan jenis pengukuran yang sangat jelas dan akurat. Macam-macam skala sikap. Skala ini hanya digunakan untuk mengukur sikap. Mengembangkan ilmu sosiologi dan psikologi yang banyak menggunakan ini untuk khusus mengukur sikap. Beberapa skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial antara lain. Yang pertama, skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Hal ini sudah spesifik dijelaskan oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Kemudian dijabarkan
melalui dimensi-dimensi menjadi subvariabel, kemudian menjadi indikator yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menyusun item-item pertanyaan dan pernyataan yang berhubungan dengan variabel penelitian. Pernyataan atau pertanyaan tadi kemudian direspon kembali berbentuk skala Likert yang diungkapkan melalui kata-kata, misalnya setuju, sangat setuju, tidak pasti, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kedua yaitu skala Guttman. Skala Guttman menggunakan dua jawaban yang tegas dan konsisten, yaitu ya, tidak, positif negatif, tinggi rendah, yakin tidak yakin, setuju tidak setuju, dan lain-lain. Ketiga yaitu semantik diferensial. Skala diferensial digunakan untuk mengatur sikap perbedaan semantik responden untuk menjawab pertanyaan dalam satu garis kontinum yang bertentangan suatu positif negatif. Data yang diperoleh biasanya data interval yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang atau kelompok. Skala ini berisikan serangkaian karakteristik bipolar atau dua kutub, seperti panas dingin, baik buruk, dan lain-lain. Karakteristik bipolar mempunyai tiga dimensi dasar sikap seseorang terhadap objek. Yang pertama itu potensi, yaitu kekuatan atau atraksi fisik satu objek. Kedua itu evaluasi, yaitu hal-hal yang menguntungkan atau tidak. Ketiga itu aktivitas, yaitu tingkatan gerakan satu objek. Yang keempat yaitu ranting skala. Berdasarkan ketiga skala, semua data yang diperoleh adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan berdasarkan ranting skala adalah data mentah yang didapatkan berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dalam metode ranting ini, responden tidak akan menjawab dari data kualitatif yang sudah tersedia, tetapi menjawab dari jawaban kuantitatif. Dengan demikian, range skala lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja. Instrumen penelitian. Dalam penelitian bidang pendidikan, teknik pengumpulan data yang lazim adalah menggunakan instrumen. Dalam menjalankan penelitian, data merupakan tujuan utama yang hendak dikumpulkan dengan menggunakan instrumen. Instrumen penelitian adalah nafas dari penelitian. Menurut Artikunto, instrumen penelitian adalah suatu yang penting dan strategis kedudukannya dalam pelaksanaan penelitian. Penyusunan instrumen latihan. Menurut Nana Sudjana, dalam penyusunan instrumen penelitian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, masalah dan variabel yang diteliti, termaksud indikator variabel harus jelas, sehingga dapat dengan mudah menetapkan jenis instrumen yang digunakan. Kedua yaitu sumber data atau informasi, baik jumlah maupun keragamannya, harus diketahui terlebih dahulu sebagai bahan dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika, item dalam instrumen penelitian. Ketiga yaitu keterandalan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpulan data, objektivitas, dan lain-lain. Jenis data yang diharapkan dari pengguna instrumen harus jelas, sehingga peneliti dapat menentukan gaya analisis dan pemecahan masalah penelitian. Kelima yaitu mudah dan praktis digunakan akan tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Saran instrumental penelitian. Yang pertama itu angkat. Angkat merupakan daftar pertanyaan yang diberikan pada orang lain dengan tujuan agar orang yang diberikan bersedia memberikan respon yang sesuai.
Angket dibedakan menjadi 3, yaitu angket terbuka adalah angket yang disajikan dalam bentuk isian, tentunya disertai dengan pertanyaan. Angket kedua itu angket tertutup, adalah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana, yang mana responden tinggal memberi tanda centang pada kolom yang disediakan terhadap jawaban yang sesuai dengannya, biasanya dalam bentuk multiple choice. Ketiga itu campuran. Di samping dari keduanya ini adalah kombinasi dari 2 jenis angket di atas. Kedua itu daftar cocok atau checklist. Ini hampir sama dengan angket tertutup, karena hanya tinggal memberi tanda pada tes yang diberikan terhadap jawaban keadaan kita. Bedanya dengan angket, checklist dibuat sedikit lebih sederhana. Terakhir itu skala. Skala menunjukkan pada sebuah instrumen pengumpulan data yang bentuknya seperti daftar cocok, tetapi alternatifnya yang disediakan merupakan sesuatu yang berjenjang. Skala banyak digunakan untuk mengukur aspek-aspek kepribadian atau kejiwaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.